Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yulianti Wulandari. Saya dari kelas MN 20E. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai return dan aktiva resiko tunggal. Return dan resiko adalah dua hal yang selalu menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Return dan resiko memiliki hubungan yang negatif atau dapat dinyatakan sebagai semakin besar return yang ingin diraih, maka akan semakin besar pula resiko yang akan ditanggung. Pertimbangan yang matang akan return dan resiko mengharuskan setiap investor untuk memahami instrumen investasi yang akan dipilih dengan baik. Return seperti apa yang diinginkan, jenis dan sifat return, termin atau berapa lama investor hendak memiliki investasi tersebut, mempengaruhi metode penilaian dan analisa beserta risiko yang akan mengikuti investasi tersebut. Resiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindar meskipun segala persiapan dan perhitungan telah dilakukan dengan matang. Menurut Brigham dan Houston tahun 2008 menyatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab munculnya resiko. Yang pertama besarnya investasi, yang kedua penanaman kembali cash flow, dan yang ketiga yaitu penyimpangan cash flow. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut di atas harus dipahami dan dikelola oleh masing-masing investor demi menekan risiko seminimal mungkin. Ketiga faktor di atas adalah faktor yang bersifat eksternal. Faktor berikutnya yang layak diperhatikan adalah faktor internal seperti persepsi dan karakter investor dalam mengambil resiko yang juga dapat mempengaruhi keputusan akhir investasi. Setidaknya ada 3 karakteristik. Yang pertama ada risk averse, yang kedua ada risk neutral, dan yang ketiga ada risk associated. Masing-masing karakter tersebut akan turut mempengaruhi pilihan investasi yang akan mereka ambil. Investor yang bertipe risk averse tidak menyukai risiko sehingga mereka cenderung menuntut return yang sangat tinggi ketika harus membeli investasi dengan risiko tinggi. Menurut Brigham dan Houston tahun 2008, sebagian besar investor memiliki karakter risk averse. Hasil yang optimal dan investasi yang dilakukan akan semakin besar kemungkinan tercapainya jika setidaknya persiapan berupa analisa-analisa pada bab ini dilakukan, yaitu proses analisa tidak akan hanya dilakukan pada awal memulai melakukan investasi, akan tetapi juga selama investasi tersebut berlangsung. Hal ini karena situasi dan kondisi usaha atau bisnis bersifat dinamis yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Investor yang jeli akan selalu membuat analisa return dan risiko atas investasinya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi secara berkala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.